Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bursa Efek Indonesia. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Elita Mega langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Elita, apa saja agenda Presiden Joko Widodo di lantai bursa siang ini? Ya, Zilvia, betul sekali memang hari ini Presiden Joko Widodo ini berkunjung ke Bursa Efek Indonesia. Presiden Joko Widodo ini telah tiba tadi sejak kurang lebih pukul 11. Dan saat ini sudah ada di hall dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo yang ditemani oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya, yaitu Mulyaman Hadad, serta ada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Dan sejauh ini Presiden Joko Widodo akan diagendakan untuk melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah jajaran Menteri Ekonomi yang nantinya dilakukan di istana. Dan tadi pada saat berkunjung, Joko Widodo ini berkunjung ke setiap booth yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya seperti tadi berkunjung ke gerai-gerai pialang saham, kemudian ada juga ke Custodian Central Efek Indonesia atau KSE, dan beserta anak usaha, serta juga tadi berkunjung ke Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Dan sejauh ini Presiden Joko Widodo masih menyampaikan ataupun memaparkan apa saja terkait pertumbuhan ekonomi kali ini. Dan saat ini juga sudah ada bersama dengan ini di belakang saya. Ini merupakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para pelaku pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Presiden Joko Widodo memang menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia. Karena contohnya saja, kemarin pada hari Senin 3 Juli 2017, ini indeks harga saham kemarin ditutup cukup menguat di level 1,38% ke level 5.910,24. Di mana ini merupakan level penutupan tertinggi yang baru sepanjang masa setelah dibuka menguat 0,29%. Dari 550 saham yang diperdagangkan, ini 180 saham ini menguat dan 167 saham melemah serta 209 saham ini stagnan. Dari pemaparan yang ada memang salah satunya dari penguatan kemarin yaitu hampir 5.900 indeks harga saham ini diakibatkan karena memang pemerintah mampu mengendalikan harga pangan saat Ramadan, kemudian harga sandang dan juga transportasi. Dan selain itu pelaku pasar asing ini juga kemarin sempat membukukan aksi beli bersih ataupun net buy sebanyak 476,83 miliar. Dan untuk indeks harga saham gabungan pada sore hari nanti, pada saat perbincangan di bawah ini kurang lebih akan ditutup dengan menguat terbatas, yaitu dengan seiring adanya aksi profit taking indeks harga saham gabungan di area overbought. Dan sejauh ini kami masih mendengarkan apa saja ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini bersama dengan para pelaku pasar. Dan setelah ini rencananya Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan secara tertutup dengan para stakeholder di Istana Negara. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Baik, Elita Mega melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, terkena aksi ambil untung, indeks harga saham gabungan IHSG tergerus ke zona merah di sepanjang perdagangan sesi pertama siang ini. Selengkapnya akan disampaikan Elita Mega langsung dari Bursa Efek Indonesia. Elita, bagaimana pergerakan IHSG dan rupiah siang hari ini? Presiden Jokowi ini dan pada saat dialog. Elita. Ya, Kak, sama siapa? Elita, bagaimanakah pergerakan IHSG dan rupiah siang hari ini, Elita? Ya, Zilvia, pada penutupan sesi pertama kali ini, indeks harga saham gabungan berada di level 5.871,49 atau melemah 0,66%. Sedangkan indeks harga saham gabungan pada pagi tadi berada di level 5.886,72 atau melemah 0,40%. Sedangkan indeks harga saham kemarin sebenarnya ditutup menguat 1,38% ke level 5.910,24, yang mana ini merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa setelah dibuka menguat 0,29%. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah pada hari ini ternyata cukup melemah, yaitu 0,17% di angka Rp13.378
per 1 dolar Amerika atau kurang lebih melemah 0,17%. Sedangkan nilai tukar rupiah pada pagi tadi yaitu di angka 13.355 atau menguat 0,06%. Dan sejauh ini ada beberapa sektor yang menguat, yaitu sektor industri dasar dan juga properti, yaitu di angka 0,53% dan 0,25%. Sedangkan untuk sektor yang melemah, yaitu ada sektor infrastruktur dan juga perdagangan. Ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah isu krusial dalam RUU Pemilu akan diputuskan pada tanggal 20 Juli. Ya, untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Eva Wondo di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Eva, isu krusial apa saja yang masih mengganjal dalam pembahasan RUU Pemilu kali ini? Ya Alka, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari anggota Pansus RUU Pemilu fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Plate menyatakan 4 dari 5 isu krusial terkait RUU Pemilu ini sudah mengerucut. 4 isu krusial dalam RUU Pemilu yang sudah mengerucut ini diantaranya yaitu terkait dengan ambang batas parlemen, kemudian sistem pemilu, alokasi kursi perdapil dan metode konvensi suara. Disampaikan oleh Johnny G. Plate bahwa terkait dengan sistem pemilu ini hampir seluruh fraksi di DPR sepakat untuk menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Kemudian terkait dengan alokasi kursi perdapil yaitu antara 3 hingga 10%, ambang batas parlemen ini antara 4 dan 5%. Kemudian juga terkait dengan metode konvensi suara ada sedikit perbedaan, namun menurut Johnny ini tidak terlalu tajam. Dan yang hingga saat ini isu krusial yang masih mengganjal ini terkait dengan ambang batas presiden atau presidensial threshold. Hingga saat ini keputusan fraksi terkait dengan ambang batas presiden masih terbelah. Mayoritas partai pendukung pemerintah seperti Partai Nasdem, kemudian Partai Golkar dan juga PDI Perjuangan ini masih menginginkan besaran ambang batas presiden di angka 20 hingga 25%. Sedangkan partai non pemerintah atau partai tidak pendukung pemerintah ini yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat dan juga PKS masih bersikukuh untuk meniadakan ambang batas presiden. Sementara itu tadi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto hingga saat ini fraksi-fraksi di DPR terus melakukan lobby-lobby atau komunikasi terkait dengan pembahasan isu krusial RUU Pemilu terutama terkait dengan ambang batas presiden. Meskipun tadi juga disampaikan oleh Agus Hermanto bahwa lobby-lobby ini tidak terlalu intensif selama libur Lebaran ini. Namun pihaknya optimis bahwa DPR dapat merumuskan atau menyelesaikan pembahasan isu krusial RUU Pemilu sesuai target yaitu pada tanggal 20 Juli mendatang. Alka. Ya, baik Eva, lalu bagaimana rencana DPR yang akan bertemu Presiden terkait dengan RUU Pemilu ini? Ya Alka, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto benar akan ada rencana atau permintaan DPR untuk mengadakan pertemuan antara Presiden dengan pimpinan 10 partai politik dan menurut Agus Hermanto pertemuan ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara DPR dan juga pemerintah terkait dengan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu. Namun menurut Agus Hermanto pertemuan tidak perlu langsung antara Presiden dengan pimpinan 10 partai politik, bisa juga dilakukan dengan perwakilan menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Selengkapnya kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Agus Hermanto berikut ini. Sehingga memang yang terbaik memang antara pertemuan pemerintah dan DPR itu betul-betul terjadi. Sekali lagi pertemuan ini adalah pertemuan yang menyangkut tentang arahan-arahan pendapat-pendapat. Tidak harus fisik. Boleh saja dengan Menko Polhukam atau dengan salah satu menterinya untuk mewakili bahwa memang pemerintah yang diinginkan adalah seperti ini, begitu. Sementara itu hal berbeda disampaikan oleh anggota Pansus RUU Pemilu
Partai Nasdem yaitu Johnny G. Plate dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa pembahasan isu krusial dalam RUU Pemilu tidak perlu melibatkan Presiden, namun cukup internal fraksi-fraksi DPR dan juga kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Mereka optimis bahwa DPR dapat menentukan atau menemukan titik temu terkait dengan pembahasan isu-isu krusial sesuai dengan target pembahasan isu krusial yang ditetapkan, yaitu pada tanggal 20 Juli mendatang. Alka, kembali ke Anda di studio. Eva Wondo melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih laporan Anda.